Mereka disebut sebagai salah satu dari 6 besar di skena thrash metal Bay Area pada tahun 80-an. Termasuk di dalamnya ada Exodus, Death Angel, Laz Rockit, Forbidden, dan Violence. Testament sering dianggap sebagai salah satu band yang paling populer dan berpengaruh dalam skena thrash metal. Dan mereka juga merupakan salah satu pemimpin dari gelombang kedua dari genre tersebut di akhir tahun 80-an. Selain itu, mereka juga disebut sebagai salah satu dari Big Eight atau 8 besar band thrash metal di dunia. Termasuk di dalamnya ada Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, Exodus, Overkill, dan Death Angel. Testament. Ya, mereka sempat dihujat oleh pecinta rock Indonesia gara-gara insiden yang terjadi di Kukar Rockin Fest yang diadakan pada tahun 2014. Ya, buat yang ingin tahu ceritanya silahkan simak video ini. Tapi oke lah, biar bagaimanapun, Testament termasuk salah satu band yang cukup berpengaruh di belantika musik rock dunia. Dan di video ini, kita bakal bahas sedikit tentang profil band ini dan apa yang membuat mereka diakui sebagai salah satu pelopor musik thrash metal di dunia. Yuk, mari kita mulai. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, setelah kemarin kita udah ngebahas salah satu album dari band ini ya. Dan biar makin paham, nggak ada salahnya kita juga bahas perjalanan karir mereka. Mulai dari awal pembentukannya, keluar masuknya beberapa personil hingga beberapa kecelakaan sampai kondisi kesehatan yang membuat perjalanan mereka serasa semakin sulit. Ya, band ini dibentuk di Berkeley, San Francisco Bay Area pada tahun 83 dengan nama Legacy oleh seorang pemain gitar yang bernama Eric Peterson dengan sepupunya yang bernama Derek Ramirez yang juga bermain gitar. Dan tak lama setelah itu, mereka mengajak seorang drummer yang bernama Louis Clemente dan seorang vokalis yang bernama Steve Souza, dan ditambah dengan seorang basis yang bernama Greg Christian. Pada awalnya, mereka bermain di berbagai klub dengan band-band lain seperti Slayer, Laz Rockit, dan Death Angel. Hingga di tahun 85, Louis Clemente meninggalkan band dan digantikan oleh drummer yang bernama Mike Ronchete. Ya, ini bener apa salah nih pengucapannya? Ya, kalau salah mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Yuk, kita lanjut. Dan tak lama kemudian juga disusul dengan keluarnya Derek Ramirez. Dia digantikan oleh gitaris muda berbakat yang bernama Alex Koenig, yang juga pernah belajar dengan Joe Satriani. Ya, sejak terbentuk, Legacy udah menulis materi dan juga sempat merilis demo sebanyak 4 lagu di tahun 85. Tapi di tahun 86, Steve Souza meninggalkan band ini untuk bergabung dengan Exodus, dan posisinya digantikan oleh Chuck Billy, yang juga merupakan rekomendasi dari Steve. Dan setelahnya disusul dengan keluarnya Mike Ronchete yang kembali digantikan oleh Louis Clemente. Pada tahun 1986, mereka dikontrak oleh Megaforce Records yang tertarik setelah mendengarkan demo band ini. Dan pada saat merekam album pertama inilah, mereka terpaksa harus merubah nama Legacy menjadi Testament. Dan menurut informasi, hal ini disarankan oleh Billy Milano, karena nama Legacy telah digunakan oleh sebuah band cover R&B yang cukup terkenal pada masa itu. Dan band dengan nama Legacy ini memainkan pertunjukan terakhir mereka di The Stone, San Francisco pada tanggal 4 Maret tahun 87. Dan pada bulan April tahun 87, lahirlah album debut Testament yang diberi judul The Legacy. Album ini dirilis di Megaforce Records dan distribusikan oleh Atlantic. Album ini pun melambungkan nama mereka. Mereka langsung terkenal di skena thrash dan sering dibandingkan dengan sesama pionir thrash yang bernama Metallica. Ditambah video mereka yang berjudul Over the Wall selalu diputar di MTV Headbangers Ball. Dan dengan cepat mereka pun berhasil meningkatkan exposure mereka dan juga diiringi dengan melakukan tour Amerika Utara dan Eropa yang cukup sukses. Dan album kedua Testament, The New Order, dirilis pada bulan Mei tahun 88. Dengan formula yang masih sama dengan album pertama. Walaupun tidak sesuai harapan, album ini menduduki posisi di nomor 136 di Billboard 200. Dan berhasil terjual lebih dari 250.000 kopi dengan single berjudul Trial by Fire. Dan sebuah lagu cover yang berjudul Nobody's Fault, punyanya Aerosmith. Dan ditambah dengan jadwal tour yang sangat padat,
untuk mendukung The New Order. Testament juga menjadi pembuka bagi Megadeth dalam tur So Far So Good So What di Eropa dan melakukan tur di Amerika Serikat dengan Overkill, Voivod, Death Angel, Violence, Nuclear Assault, dan lain-lain. Mereka juga membuat sejumlah penampilan festival pada musim panas tahun 88. Salah satunya Festival Metal Fest di Milwaukee, serta Arshockdag di Belanda. Ya ini nggak tahu nih bacanya benar apa enggak ya. Oke lanjut. Dan juga sempat menggantikan Megadeth di beberapa tanggal tur Monster Rock di Eropa. Pada saat tur The New Order berakhir pada tahun 89, Testament tidak hanya mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu band thrash metal yang paling diakui, tetapi juga telah lulus menjadi headline di pertunjukan mereka sendiri. Dan Testament merilis album studio ketiga mereka yang berjudul Practice What You Preach pada bulan Agustus tahun 89. Untuk album ini, mereka meminimalkan tema okultisme dan gotik, dan mulai fokus pada isu-isu kehidupan nyata, seperti politik dan korupsi, serta sambil tetap setia pada akar thrash metal. Band ini juga mengambil pengaruh dari heavy metal tradisional, fusion jazz, dan progresif atau technical metal, yang akhirnya membuat Practice What You Preach merupakan terobosan secara komersial untuk Testament. Album ini mencapai peringkat 77 di Billboard 200 dengan single yang berjudul The Ballad dan Greenhouse Effect, dengan pemutaran yang cukup signifikan di stasiun radio dan MTV Headbangers Ball. Ya, pada saat itu ya dua aspek ini ya yang bikin sebuah band itu makin dikenal oleh masyarakat. Oke, kita lanjut. Ya, Testament melakukan tur selama hampir 1 tahun untuk mempromosikan Practice What You Preach. Namun, meskipun telah terjual lebih dari 450.000 kopi, album ini tidak pernah mendapatkan sertifikat emas dari RIAA. Dan pada bulan Oktober tahun 90, Testament merilis album studio keempat mereka yang bernama Souls of Black. Meskipun ulasannya beragam, namun album ini berhasil terjual dengan baik dan membuat nama Testament semakin dikenal. Tampil dalam tur arena termasuk tur Clash of the Titans Eropa bersama Megadeth, Slayer, dan Suicidal Tendencies. Testament juga mendukung Souls of Black dengan 2 tur Amerika Utara, menjadi pembuka untuk Judas Priest dalam tur Painkiller dari Oktober hingga Desember tahun 90, dan dengan Slayer dalam tur Season in the Abyss dari Januari hingga Maret pada tahun 91. Mereka juga melakukan tur di Jepang dan memainkan pertunjukan dengan Anthrax dan Sepultura. Tak lama setelah menyelesaikan tur Souls of Black, band ini merilis film dokumenter VHS pertama mereka, Scene Between the Lines, yang berisi klip live yang direkam selama tur dunia Souls of Black, termasuk 4 video musik promosi dan wawancara video. Ya, tahun 90-an, di saat demam gerang mulai melanda dunia di awal tahun. Namun, Testament tetap mencoba untuk terhubung kembali dengan para fans. Mereka merilis The Ritual pada tahun 92, direkam di One on One Recording di Los Angeles dengan produser Tony Platt. Pada album ini, Testament mencoba menunjukkan pergeseran gaya dari thrash ke heavy metal yang mempunyai tempo yang lebih lambat, dengan sedikit lebih tradisional dan suasana yang lebih progresif. Ditambah dengan lagu pamungkas yang merupakan lagu terpanjang yang pernah direkam oleh Testament hingga saat ini. Sang drummer Louis Clemente mengakui perubahan musik ini dalam sebuah wawancara pada tahun 92 dengan Desert News. Dia mengatakan, The Ritual lebih lambat dan mengarah pada gaya metal lama, sementara The Legacy adalah thrash murni. Faktanya, setiap rilisan selalu berbeda. Kami telah berkembang secara alami, dan Louis Clemente mengatakan dalam wawancara yang sama bahwa keterlibatan Tony Platt dalam album ini membantu Testament dengan mengatakan mendapatkan lebih banyak getaran. Ya, The Ritual mencapai puncaknya di nomor 55 di Billboard 200. Dan ini merupakan posisi tangga lagu tertinggi untuk band ini pada saat itu, dengan sebuah lagu balada yang berjudul Return to Serenity. Tapi, meskipun terjual lebih dari 485.000 kopi di Amerika Serikat, album ini juga tidak pernah menerima sertifikat emas. Di sisi lain, kesuksesan album ini tidak mengakhiri ketegangan yang ada di dalam band. Dan di sisa tahun 90-an, Testament telah mengalami beberapa perubahan formasi, termasuk perubahan dalam gaya musiknya. Anggota pertama
pertama dari formasi klasik yang meninggalkan band ini adalah gitaris utama Alex Skolnick yang melakukan pertunjukan terakhirnya bersama mereka pada Halloween tahun 92. Alex Skolnick menyatakan bahwa salah satu alasan dia meninggalkan Testament adalah karena dia ingin memperluas cakrawala musiknya daripada terus memainkan musik thrash metal. Dan beberapa bulan kemudian, sang drummer Louis Clemente juga ikut keluar dari band. Alex dan Louis sementara digantikan oleh anggota Forbidden, Glenn Alvelais dan Paul Bostaph. Formasi ini sempat merilis album live tahun 93 yang berjudul Return to Apocalyptic City. Tapi tak lama, Glenn pun keluar dari band dan Paul Bostaph pergi untuk bergabung dengan Slayer. Dan pada album berikutnya yang berjudul Low, yang keluar pada tahun 94, Testament formasi klasik menambah John Tempesta pada drum dan seorang gitaris death metal yang bernama James Murphy yang sebelumnya bergabung dengan Obituary. Album Low sendiri boleh dibilang adalah sebuah album yang beragam. Mereka mengusung berbagai pengaruh, mulai dari alternatif, hard rock, death metal, groove metal, progresif, dan juga balada, seperti di lagu Trail of Tears. Sementara, sisa penggemar yang ada cukup puas dengan album ini. Meskipun tidak banyak membantu dalam memperluas basis fans mereka, tapi Testament dinilai cukup berhasil mengambil langkah untuk menjauh dari arus mainstream, termasuk juga sebagai pembebasan dari gaya sebelumnya yang membuat mereka mampu untuk berkembang secara artistik dan di satu sisi tidak tertekan oleh penjualan dan kesuksesan seperti dulu. Ya, walaupun kenyataannya album ini menduduki peringkat yang lebih rendah dari 3 album sebelumnya di Billboard 200, tepatnya di nomor 122, dengan lagu jagoan mereka yang berjudul Low yang selalu diputar di Headbangers Ball-nya MTV. Testament melakukan tur selama lebih dari 1 tahun untuk mempromosikan album Low, bermain dengan berbagai band seperti Machine Head, Downset, Korn, Forbidden, Creator, At the Gates, Moonspell, Crowbar, Suffocation, dan Gorefest. Dan album live pertama mereka dengan judul Live at the Fillmore yang dirilis pada musim panas tahun 95 direkam selama tur ini. Dan setelahnya, John Tempesta meninggalkan Testament dan bergabung dengan White Zombie. Posisinya digantikan oleh John DT untuk tur berikutnya. Tapi tak lama, John DT pun meninggalkan band pada tahun 95. Setelahnya, posisi drum diisi oleh Chris Kontos yang sebelumnya bergabung dengan Machine Head. Formasi ini pun sempat mengeluarkan sebuah lagu cover yang berjudul Rapid Fire, punyanya Judas Priest. Dan setelah tur klub tahun 96, sebelum meninggalkan band, Greg Christian, James Murphy, dan Chris Kontos pernah memberi saran agar band mengganti nama menjadi Dog Face Guts. Tapi tentu saja ide ini ditolak oleh Chuck Billy dan Eric Peterson. Dan album mereka selanjutnya diberi nama Demonic, dirilis pada bulan Juni tahun 97 dengan mengambil pendekatan baru dan lebih banyak bereksperimen dengan death metal. Formasi pada album ini terdiri dari Eric Peterson pada lead gitar sekaligus rhythm, Glenn Alvelais sebagai bintang tamu, Derek Ramirez pada gitar bass, dan seorang mantan drummer dari band Dark Angel yang bernama Gene Hoglan. Tapi sayangnya Gene Hoglan keluar sebelum tur Demonic dan kembali digantikan oleh John DT. Tapi pada tahun 1998, Derek Ramirez dan Glenn Alvelais dan John DT kembali hengkang. Dan setelah itu, setelah kembalinya James Murphy, Testament merilis album The Gathering pada bulan Juni tahun 99. Pada rhythm section di album ini, Testament diperbantukan oleh para pemain yang sangat dihormati. Pada posisi bass, seorang basis metal dengan bass fretless yang bernama Steve Giorgio dan seorang drummer fenomenal dari Slayer bernama Dave Lombardo. Dan album ini sebagian besar merupakan kombinasi dari death metal dan thrash metal dengan sedikit pengaruh black metal, katanya. Oke, kita lanjut lagi. Tapi setelah perilisan The Gathering, lead gitar James Murphy didiagnosa menderita tumor di otaknya. Kabar baiknya, setelah dibantu melalui berbagai penggalangan dana, James Murphy pun mampu membiayai operasi dan akhirnya sembuh total. Namun sayangnya, hal ini mengakibatkan James tidak mampu mengingat apapun tentang rekaman The Gathering. Dan gak sampai di situ, kabar buruk juga datang dari Chuck Billy. Pada tahun 2001, Chuck Billy juga didiagnosis menderita sebuah kondisi penyakit yang bernama seminoma sel germinal. Adalah suatu bentuk kanker testis yang langka yang mempengaruhi paru-paru dan jantung Billy.